ربك ذو الجلال والإكرام. Monggo diartikan. Semua yang ada di bumi itu akan binasa, dan tetap kekal wajah Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Jadi apapun yang ada di dunia ini, baik itu tumbuhan, binatang, bebatuan, dan semuanya akan binasa, akan rusak, akan hancur, dan hanya Allah saja, ya, hanya Allah saja yang mempunyai kemuliaan, mempunyai kebesaran dan kemuliaan yang masih tetap. Makhluk apapun, baik namanya manusia, maupun namanya malaikat, maupun yang namanya jin, semua akan mati. Ya, hanya Allah sajalah yang maha kekal. Kakok wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kembali lagi. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Ya. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan sesungguhnya tuwaffawna disempurnakan. Ya, ujurakum pahala kalian yaumal qiyamah di hari kiamat. Ya. Nah, saat disempurnakan pahala, saat diberikan semuanya pahalanya, baik pahala kebaikan maupun pahala kejelekan, ya semuanya diberikan kepada Allah. Yaumal qiyamah pada saat itu. Dan pada saat itu tidak ada yang didolimi, tidak ada yang merasa dihinakan, semuanya diberikan oleh Allah lengkap. Ya, kita semuanya akan menerima rapot kita. Tinggal kita rapotnya itu baik atau rapotnya itu jelek. Ya, kalau rapotnya jelek, ya kita sendiri yang rugi, kita sendiri yang ketun. Nah, supaya kita tidak rugi, supaya tidak ketun pada saat itu, maka di dunia banyak-banyak berbuat baik, banyak-banyak kebaikan, banyak-banyak amal soleh. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. Ya. Dan barang siapa yang dijauhkan dari neraka, berarti menjauh dari neraka, tidak masuk ke neraka, dan wa'udkhila dimasukkan ke dalam surga, maka dia betul-betul orang yang beruntung. Ya. Kalau di akhirat jauh dari neraka, dekat surga, itu siapa? Nah, kalau di akhirat itu adalah pahala yang sempurna, hasil yang sempurna, berarti tanamnya adalah di dunia. Tanamnya ini di dunia. Maka di dunia bagaimana supaya kita dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke surga? Ya, dunianya harus kita perbaiki. Dunia harus kita perbaiki supaya saat itu kita langsung dimasukkan ke dalam surga. Ya, wa basyiril ladzina amanu wa amilus sholihat anna lahum jannat. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Kabar gembira apa? Anna lahum jannat. Bagi mereka adalah surga. Jadi orang yang didekatkan ke surga adalah orang yang diberikan kabar gembira di dunia ini dan dilaksanakan. Amanu wa amilus sholihat. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Adapun kehidupan dunia tidak lain. Ya, kehidupan dunia, apapun yang ada di dunia, baik itu kekayaan, baik itu kekuasaan, baik itu kecantikan, kegantengan, dan lain sebagainya, ya, semuanya
itu tidak lain adalah mataun ghurur. Kenikmatan-kenikmatan yang menipu. Nah, hati-hati. Yang menipu kita adalah dunia dan setan. Ya, jangan sampai dunia kita menipu kita. Mestinya kita yang menguasai, tetapi ternyata kita malah ditipu oleh dunia kita. Maka kita harus berhati-hati dengan kehidupan dunia ini. Jangan sampai kita tertipu di dalamnya. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian kita lanjut pada Luqman 34. Monggo, dan 3 dulu. Sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang hari kiamat, dan Dia yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada di dalam rahim. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dikerjakannya besok. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Mengenal. Innallaha indahu ilmus sa'ah. Ilmu saat, pengetahuan tentang saat, atau diartikan saat itu kiamat. Hari kiamat itu hanya ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang tahu. Para nabi pun tidak diberitahu kapan datangnya hari kiamat. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau manusia dikasih tahu, maka dia akan siap-siap. Ya, kiamat datangnya pada ini. Kalau kiamat itu datangnya masih jauh, enak saja. Tapi datangnya dekat, nah siap-siap betul. Tapi berhubung ini tidak dikasihkan kepada manusia pengetahuan tentang kiamat, hanya Allah yang tahu, maka manusia wajib waspada. Manusia wajib hati-hati. Siapa tahu dia dekat. Siapa tahu dia dekat. Jangan-jangan kiamat itu dekat. Ya. Wa nunazzilul ghais. Dan Allah lah yang menurunkan hujan. Kita juga tidak tahu. Hanya dalam ilmu Allah saja. Kemudian turun hujan. Kapan hujan itu? Yang kita perkirakan sampai ada perakiraan. Kita perkirakan hujan, ternyata enggak hujan. Kita perkirakan dengan mendung itu, awan begitu gelap, kadang-kadang disapu angin juga tidak hujan. Nah, maka hanya Allah yang tahu. Kadang-kadang panas, tiba-tiba mendung langsung datang, langsung hujan. Hanya Allah yang tahu ilmu tentang kapan hujan. Wa ya'lamu ma fil arham. Dan hanya Allah yang tahu apa yang ada di dalam rahim kita. Kalau anak, laki-laki atau perempuan. Atau dalam rahim kita ada penyakit atau tidak. Betul-betul hamil atau tidak. Jangan-jangan di dalam perut kita yang besar itu ternyata penyakit. Hanya Allah yang tahu. Ya. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Dan tidak ada yang mengetahui seseorang apa yang akan dikerjakan. Apa yang akan dikerjakan. Kita di sini, kita akan melangkah ke sini, maka kita tidak tahu apa yang akan kita kerjakan. Apakah kita sampai melangkah terus atau tidak, kita juga tidak tahu. Ataukah habis ini kita meninggal dunia? Naudzubillah min dzalik. Kita meninggal dunia, kita juga tidak tahu. Habis mendengarkan kajian ini, tiba-tiba Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut nyawa kita, kita juga tidak tahu. Kita siap-siap saja. Hanya Allah yang tahu.
bersiap-siaplah kita semua. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan seseorang tidak tahu di mana dia meninggal, di bumi mana dia meninggal. Kalau dia tahu di bumi mana dia meninggal, maka dia tidak akan pernah ke sana. Nah, kita rumahnya di Surabaya. Tapi ada yang meninggalnya tidak di Surabaya. Ada meninggalnya di Jakarta. Ada yang meninggalnya bahkan di Mekah. Ada yang meninggalnya bahkan di Belanda. Dan macam-macam. Kita tidak tahu kita ini meninggal di mana. Ya, kita ini meninggal di mana. Yang paling susah kita ini di kewarganegaraan kita tidak boleh dimakamkan kecuali punya KTP di situ. Nah, padahal di dalam Islam kita tidak tahu kita meninggal di bumi mana. Nah, apakah kalau di bumi di Mekah kemudian ditarik kembali ke Indonesia? Ya juga tidak begitu. Jadi matinya di mana ya dimakamkan di situ. Nah, Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah maha mengetahui. Ya, maha mengetahui dan maha mengetahui. Bapak Ibu rahimakumullah, ayat ini menunjukkan bahwa hal-hal yang gaib itu Allah saja yang tahu. Jadi pokok-pokok yang gaib ini ya, tentang hujan, tentang yang ada di rahim, laki-laki, perempuan, atau yang lainnya, tentang apa yang akan kita kerjakan, dan apa masa depan kita, dan di mana kita akan meninggal. Nah, ini pokok-pokok ilmu yang gaib. Hanya Allah yang tahu. Nah, kalau ada yang merasa lebih tahu daripada Allah, atau merasa tahu bahwa saya akan meninggal di sini, ya, itu menunjukkan bahwa kebohongannya. Menunjukkan kebohongannya. Maka jangan percaya 100%, jangan percaya betul. Kalau ada orang yang mengetahui kamu nanti akan begini, kamu nanti akan begini. Jangan, karena itu hanya Allah yang tahu. Supaya kita diselamatkan, supaya kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita dekat saja dengan Allah. Taat dan patuh kepada Allah. Barang siapa yang taat dan patuh kepada Allah, berarti dia melaksanakan perintah-perintah Rasulullah. Barang siapa yang melaksanakan perintah Rasulullah, maka dia akan dicintai oleh Allah. Dan barang siapa yang dicintai oleh Allah, maka segala kebutuhannya akan dilengkapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita ke Al-A'raf 187. Monggo. Mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang kiamat. Kapan terjadi? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu ada pada Tuhanku. Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu terjadinya selain Dia. Kiamat itu sangat berat huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan yang di bumi. Tidak akan datang kepadamu kecuali secara tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan engkau mengetahuinya. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat ada pada Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. يسألونك عن الساعة أيان مرساها. Yas'aluna, bertanya kepadamu. Yas'alu, mereka bertanya kepadamu Muhammad, anis sa'ah, tentang hari kiamat. Ya, semua akan bertanya kepadamu supaya dia bersiap-siap. Ya, tapi ayyana mursaha, yang ditanyakan kapan diutusnya,
kapan datangnya hari kiamat. Qul innama ilmuha inda rabbi. Katakanlah Muhammad, innama ilmuha, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat inda rabbi, hanya pada Tuhanku. Berarti Rasulullah pun tidak tahu tentang kapan datangnya hari kiamat. La yujalliha liwaktiha illahu. Tidak akan ditampakkan waktunya kecuali dia. Dia yang tahu. Ya. Tidak akan ada yang tahu kapan datangnya kiamat kecuali dia. Dulu ada yang menyebutkan tahun 2012 terjadi kiamat. Nah, buktinya sampai sekarang tahun 2024 ya belum juga kiamat. Ya. Nah, itu menunjukkan manusia kalau ada yang mengetahui, merasa tahu tentang hari kiamat, menunjukkan kebohongannya. Sakulat fis samawati wal ard. Berat bagi langit dan bagi bumi. La ya'tikum illa baghta. Dan tidak akan datang kepada kalian semua illa baghtatan, kecuali dengan keadaan mendadak. Ya. Jadi kiamat itu mendadak. Nah, sehingga para manusia saat itu diceritakan idza zulzilatil ardu zilzalaha. Karena sangat beratnya langit dan bumi goncang. Dan karena goncangan itu semua manusia bertanya, ada apa ini? Ada apa ini? Yas'aluka ka'annaka khafiyun anha. Yas'alunaka, bertanya kepadamu mereka seakan-akan engkau tahu. Kul innama ilmuha indah. Kul, katakanlah, innama ilmuha indallah walakin aksaron nasi la ya'lamun. Kebanyakan manusia tidak mengetahui. Nah, jadi kita sejenak membahas tentang kiamatnya, ya salunaka. Maka jangan sampai pada hari kiamat itu kita rugi. Karena pada hari itu adalah para manusia itu bertanya. Monggo diartikan dulu. Oke, Ustaz. Ya Tuhan kami, Engkaulah yang mengumpulkan manusia pada hari yang tidak ada keraguan padanya. Sungguh Allah tidak menyalahi janji. Terus bawahnya. Bagaimana jika nanti mereka kami kumpulkan pada hari kiamat yang tidak diragukan terjadinya, dan kepada setiap jiwa diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya, dan mereka tidak didolimi atau tidak dirugikan. Ya, tentang hari kiamat itu pasti datangnya. Dan Allah tidak akan mengingkari janjinya. Pasti akan datang. Dan pada hari itu disempurnakan juga pahala dosa atau pahalanya semuanya saja. Apa yang kita perbuat. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak mendolimi siapapun. Tidak akan ada perbuatan baik kemudian tidak dibalas. Semuanya, sebesar apapun, sekecil apapun, ya, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Sekecil apapun akan dibalas dan Allah tidak akan mendoliminya. Kemudian coba diartikan dulu, Bu. Kelihatan, Bu. Agak kecil, Ustadz. Iya. Tapi wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual beli, tidak ada persahabatan, tidak ada lagi syafaat. Orang-orang kafir itulah yang dolim. Terus bawahnya? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
Katakanlah Muhammad kepada hamba-hambaku yang telah beriman, hendaklah mereka melaksanakan sholat, menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan secara sembunyi atau terang-terangan, sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual beli dan persahabatan. Baik, hari kiamat itu adalah hari yang pasti datangnya. Tidak diragukan lagi datangnya. Dan hari kiamat itu adalah hari yang dibalas semua perbuatan. Tidak akan ada yang ditolimi. Nah, bagaimana seharusnya kita di dunia ini untuk menghadapi hari kiamat? Untuk menghadapi kematian. Ya, untuk menghadapi kematian. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kepada orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi kalau tentang hari kiamat itu, kenapa yang dipanggil hanya orang yang beriman? Karena banyak orang yang tidak percaya. Kalau tentang kematiannya percaya, tapi tentang kiamatnya banyak yang tidak percaya. Karena banyak mereka mengatakan, mungkinkah saya hidup lagi? Saya sudah jadi debu. Saya sudah jadi tanah. Nah, mungkinkah hidup lagi? Banyak yang mereka menyaksikan tentang kiamat. Ya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan hanya kepada orang yang beriman. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, anfiku, infakkanlah oleh kalian mimma razaqnakum. Ya. Ada perintah infak, infak. Nah, kemudian di belakangnya adalah ada mimma rozaknakum. Yang diperintahkan untuk diinfakkan itu ternyata datangnya dari Allah. Bukan datang dari kita sendiri. Semuanya datangnya dari Allah. Yang disuruh menginfakkan adalah yang datangnya dari Allah. Rizki yang kita dapatkan semuanya dari Allah. Maka infakkan. Perintah Allah, sebagian yang saya berikan, infakkan. Infakkan sebagian yang saya berikan. Min qabli ayyatiya yaumul la bay'un fihi wala khullatun. Sebelum datangnya hari yang tidak ada yang namanya transaksi. Ya, dan tidak ada persahabatan. Kalau hari yang tidak ada transaksi dan tidak ada persahabatan, dalam jangka dekat adalah kematian. Dalam jangka panjang adalah kiamat. Jadi setelah kita mati, maka sudah tidak ada lagi transaksi. Kita sudah tidak bisa menginfakkan harta kita. Kita sudah tidak bisa sholat lagi, kita sudah tidak bisa berbuat baik lagi, sudah terputus. Inqata amalu. Idza matabnu Adam inqata amalu. Apabila sudah meninggal dunia, maka terputuslah ya amal-amalnya, gerak-gerakannya sudah terputus, nggak bisa lagi. Ya. Nah, saat hari kiamat itulah disempurnakan pahala. Wala syafa'ah, dan juga tidak ada pertolongan. Pada hari itu sudah nggak ada pertolongan. Ya. Nggak ada lagi orang bisa menolong kepada kita. Kita juga tidak bisa menolong kepada orang lain. Maka nggak ada lagi. Kalau sudah tidak ada begitu, berarti kita sudah nafsi-nafsi. Sudah apa yang kita bawa, itulah yang menolong kita. Ya. Maka di dunia ini, perbanyak apa yang kita bawa. Perbanyak apa yang kita bawa. Rizki apapun dari Allah, ada rizki ilmu, ada rizki
berupa kekayaan, ada rezeki berupa yang lainnya, maka infakkan, berikan kepada orang lain sebagian. Ya, Allah tidak menyuruh keseluruhan, tapi Allah menyuruh mimma, sebagian apa yang kami berikan kepadamu, infakkan. Ya. Wal kafiruna humudz zalimun, dan orang yang tidak mau menginfakkan, tergolong orang-orang yang kafir. Dan orang kafir inilah orang-orang yang zalim. Zalim itu artinya apa sih? Zalim itu dari kalimat dulmun. Dulmun itu artinya gelap. Nah, maka di kegelapan itu orang tidak bisa meletakkan pada tempatnya. Maka secara istilah diartikan zalim itu menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Ya. Allah sudah menempatkan rizki kepada kita dan Allah perintahkan sebagian diinfakkan, maka kita tidak bisa menempatkannya. Maka itulah disebut dengan zalim. Nah, kalau begitu wal kafiruna humudz zalimun. Kalau kita tidak bisa menempatkan pada tempatnya, maka itulah juga orang-orang yang zalim. Orang yang zalim juga orang kafir. Orang kafir juga orang zalim. Allah menyebutkan begitu. Pada 24 ayat 35, ya, pada 34 ayat ke 31 apa ini? Ya, 31. قل لعبادي الذين آمنوا يقيمون الصلاة وينفقوا مما رزقناهم. Maka katakanlah, hai Muhammad, li'ibadi, kepada hambaku, ya, kepada hambaku, alladzina amanu, mereka yang beriman. Ya, sekali lagi Allah memanggil hambanya yang beriman, hambanya yang spesial, hambanya yang khusus untuk menyiapkan diri menghadapi kiamat itu adalah mengerjakan yuqimunas sholat. Yuqimunas sholat, untuk mengerjakan sholat, menegakkan sholat. Sholat ini lambang hablum minallah, hubungan antara hamba dengan Allah. Maka perbaiki hubungan antara hamba dengan Allah. Perbaiki hubungan kita dengan Allah. Dengan apa? Dengan sholat. Dengan sholat. Ini yang utama. Yang utama. Nah, jadi yang wajib, yang utama, menghubungan dengan Allah, ya sholat. Wa yunfikuna mimma razaqnahum, dan infakkanlah, wa yunfikuna, dan mereka menginfakkan mimma razaqnahum, rizki yang telah kami berikan. Ini adalah menunjukkan hubungan sesama manusia. Sesama manusia. Supaya hubungan kita sesama manusia itu baik dan kita disebut dengan hasanah atau aksan, lebih baik, maka sesama manusia itu harus berbuat baik. Nah, berbuat baik sesama manusia adalah yunfikuna mimma razaqnahum, berinfak, ya, terhadap sebagian rezeki yang telah kami berikan. Maka akan menjadi baik hubungan sesama manusia. Nah, kalau kita tidak suka infak, maka hubungan kita tidak menjadi baik kalau sesama manusia. Baik dalam keadaan sirron wa alaniyah, baik dalam keadaan sir maupun dalam keadaan terang-terangan. Kalau kita sudah mati, ya, maka tidak bisa lagi
maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil orang-orang yang beriman, orang-orang yang masih dalam kehidupan, masih diberikan kehidupan oleh Allah, dipanggil oleh Allah untuk mengerjakan yang namanya sholat, untuk mengerjakan yang namanya infak, baik dalam kondisi tidak taksir atau terang-terangan. Min qablu ayyatiya yaumul la bai'un fihi wala khilal. Ya. Sebelum datangnya hari yang tidak lagi bermanfaat, yang namanya transaksi. Ya. Sekali lagi, hari yang tidak bermanfaat ini yang pertama adalah kematian dan yang kedua adalah hari kiamat. Kalau sudah mati, ya tidak bisa lagi kita bertransaksi. Meskipun kita punya uang banyak, ya, bahkan kita bisa beli pulau, akan tetapi kalau sudah meninggal, maka kita tidak ada lagi transaksi. Kita tidak bisa lagi transaksi. Ya. Maka kata Allah, sebelum datangnya itu, maka yuqimunas shalah, perbaiki hubungan dengan Allah dengan melaksanakan sholat, dan perbaiki hubungan dengan sesama manusia dengan banyak infak. Ya. Wala khullatun, dan juga tidak ada lagi persahabatan, ya, sebelum datangnya itu. Jadi tidak ada lagi persahabatan, tidak ada lagi transaksi. Nah, kapan itu? Yang pertama adalah kematian, yang kedua adalah hari kiamat. Nah, di saat itu, yauma la yanfa'u malun wala banun. Ya, hari yang tidak bermanfaat harta benda. Sebanyak apapun harta benda kita, maka tidak ada manfaatnya. Begitu juga anak kita. Ternyata anak kita orangnya pangkat, jadi semua, dan semuanya. Nah, maka kata Allah, yauma la yanfa'u malun wala banun. Anak kita jadi dokter, ternyata tidak bisa menyelamatkan kita dari kematian. Bahkan kita sendiri yang dokter saat ini juga tidak bisa menyelamatkan dirinya saat kematian. Karena kematian itu pasti datangnya. Ya. Nah, siapa yang selamat? Siapa yang selamat? Illa man atallah biqalbin salim. Kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Hati yang bersih di dunia adalah melaksanakan perintah Allah. Ya, ya. Perintah minimal yuqimunas shalah wa yu'tunas zakah. Yuqimunas shalah wa yu'tunas zakah. Yauma la yanfa'u dhalimina ma'dziratuhum walahumul la'na walahum su'un nar. Coba diartikan yang paling akhir. Yaitu hari ketika permintaan maaf tidak berguna bagi orang-orang dolim, dan mereka mendapat laknat dan tempat tinggal yang buruk. Yauma la yanfa'u, hari yang tidak berguna, tidak bermanfaat, ad-dhalimin, bagi orang zalim, ma'dziratuhum. Ya. Ma'dziratuhum. Ya. Sudah tidak berguna lagi permintaan maaf mereka. Walahumul laknat, dan bagi mereka adalah laknat dari Allah. Walahum su'uddar, dan bagi mereka sejelek-jelek tempat kembali, tempat tinggal. Lah, kalau sudah tempat tinggal yang paling jelek di mana? Di sana ada dua tempat tinggal. Tempat tinggal di surga dan tempat tinggal di neraka. Ada yang terbaik, ada yang terjelek. Ya, terjelek ya otomatis di neraka. Hari kiamat tidak bisa diajukan dan tidak bisa diundurkan. Kullakum,
mi'ad yaumin la tastakhiruna anhu sa'atan wa la yastaktimun. Begitu juga dengan ajal, kematian. Idza jaa ajaluhum, ya, apabila datang kematian itu, maka la yastakhiruna sa'atan wa la yastaktimun. Tidak bisa dimundurkan atau diajukan. Nah, pada hari itu tidak didolimi siapapun dan semua akan mendapatkan balasannya sebagaimana apa yang dikerjakan. Dan pada hari itu tidak yaumala tamliku nafsun li nafsin syai'ah. Wal amru yauma idzin lillah. Semua urusan hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada penguasa, tidak ada orang yang lain merasa penguasa. Bahkan menguasai dirinya saja tidak bisa. Ya, semua urusan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kematian tidak bisa diajukan atau diminta mundur. Monggo diartikan dulu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kalau Allah menghukum manusia karena kedolimannya, niscaya tidak akan ada yang ditinggalkannya di bumi dari makhluk yang melata sekalipun. Tetapi Allah menangguhkan mereka sampai waktu yang sudah ditentukan. Maka apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Walau yu'akhidullahu an-nasa bidzulmihim ma taraka 'alayya min dabbah. Walau seandainya, ya, seandainya atau kalau yu'akhidullah mengambil Allah atau menghukum Allah min dzulmihim dari orang-orang yang zalim. Apa-apa. Jadi ada manusia yang zalim, kalau seumpama Allah menghukum, karena yang namanya musibah itu tidak pandang bulu. Ya, tidak bisa kemudian musibah itu seumpama banjir, ya. Kemudian, oh ini ada rumahnya Pak Yai. Pak Yai ini sangat baik, maka rumahnya tidak dilewati banjir. Nah, nggak bisa begitu. Ya. Ya, kalau ada banjir, bah omai Pak Yai, bah omai yang tidak Pak Yai, bah omai orang-orang peminum, pemabuk, dan lain sebagainya. Kalau banjir, ya tetap banjir. Semuanya kebanjiran. Ya, karena kezaliman manusia. Maka kalau seandainya Allah menghukum, nah, jadi kalau seandainya itu terjadi apa bukan? Ya, tidak terjadi. Ya, berarti Allah tidak menghukum manusia semuanya karena kezalimannya. Ma taraka 'alaiha min dabbatin. Maka kalau seandainya Allah menghukum begitu, maka sudah tidak ada yang tertinggal di dunia ini. Semua pasti lenyap. Ya, semua pasti lenyap. Tapi Allah Subhanahu wa taala walakin yuakhiruhum, mengakhirkan ila ajalim musamma, sampai pada waktu yang ditentukan. Iya. Ketemu di Mumbai tadi pagi orang ada. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak menghukum manusia ini, nah, kecuali sampai waktu yang ditentukan. Nah, walakin yuakhiruhum ila ajalin musamma. Tapi kalau waktu yang ditentukan itu datang, ya, yang ditentukan itu datang, faida jaa ajaluhum. Dan apabila telah datang ajalnya, masanya kepada mereka, la yastakhiruna, mereka tidak bisa minta mundur saatan meskipun sesaat. Nah, maka orang yang merasa paling sehat, ya,
tidak pernah sakit sama sekali. Merasa sehat, merasa kuat, setiap hari olahraga. Sama. Ya, jika sudah waktunya, tiba-tiba jalan sehat, di jalan meninggal dunia. Mereka lebih sehat pakai sepeda, ternyata ada sepeda pancal itu, goes, ternyata di jalan juga meninggal dunia. Allah alam, la yastakhiruna, tidak bisa diminta mundur. Engko wae nek wis ning omah, aku tak turu kasur dhisik, enggak bisa. Ya. Engko wae nek wis aku menikmati kekayaan, enggak bisa. Wala yastaktimun, dan juga tidak bisa diminta untuk dicepatkan. Mungkin kita ini susah. Karena susahnya ya Allah ngini ki mati ya enak. Tidak bisa. Karena mati itu ada garisnya. Tadi di awal-awal saya sudah sebutkan ada persegi panjang. Nah, garis ini adalah garis kematian. Kalau sudah waktunya tidak bisa diajukan dan juga tidak bisa diundurkan. Nah, meskipun kita berangkat jauh, kadang-kadang jauh itu semuanya mendekati kepada kematian. Berangkat kemana saja itu mendekati kepada kematian. Nah, jadi apa yang kita tunggu dalam hidup ini? Ya, ada dua yang kita tunggu sebenarnya. Yang pertama menunggu kematian. Ya, menunggu kematian. Yang kedua adalah menunggu adzan waktu sholat. Ya, menunggu adzan waktu sholat. Nah, itulah yang kita tunggu dalam hidup. Kemana saja kita akan menghadapi kematian. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaktimun. Tidak bisa diajukan dan juga tidak bisa minta diakhirkan. Nah, maka dengan kematian itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita orang mukmin. Nah, ini enggak kelihatan, Bu ya. Kelihatan kecil, Ustadz. Iya. Bisa bacanya, Bu. Insya Allah bisa, Ustadz. Dibaca, Ustadz. Monggo. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Dan barang siapa berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum. Ya ayyuhalladzina amanu. Sekali lagi yang dipanggil Allah Subhanahu wa taala adalah amanu. Amanu. Sering saya sampaikan, amanu itu wilayahnya wilayah percaya. Ya. Bukan wilayah akal lagi, tapi wilayah percaya. La tulhikum amwalukum wala auladukum. Jangan sampai merusak. Ya. Jangan sampai merusak hartamu, anakmu, andikrillahi dari ingat kepada Allah. Jadi jangan sampai gara-gara anak kita, gara-gara harta kita, kemudian menyebabkan kita lupa kepada Allah, menyebabkan kita tidak mau sholat, menyebabkan kita tidak mau infak, menyebabkan kita tidak mau berbuat baik, berbuat amal soleh. Jangan sampai merusakkan begitu. Karena ada, jikalau saat itu ternyata ajal itu datang, yang ajal itu tidak bisa diakhirkan dan juga tidak bisa minta dipercepat. Jikalau datang, maka kitalah yang akan rugi. Ada su'ul khotimah, ada husnul khotimah. Padahal kita selalu minta menjadi husnul khotimah. Ya, bahkan ada yang mendirikan yayasan pengantar husnul khotimah. Kita berharap menjadi orang yang husnul khotimah. Ya, menjadi orang yang husnul khotimah.
Maka untuk menjadi husnul khotimah, ya, yang paling dasar jangan sampai anak kita, kekayaan kita, merusak kita untuk lupa kepada Allah. Jangan sampai begitu. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Kata Allah, barang siapa yang berbuat demikian, gara-gara anaknya, gara-gara hartanya, kemudian dia tidak bisa hubungan dengan Allah, hubungan sesama manusia, tidak bisa baik, maka mereka itu adalah orang yang rugi, kata Allah. Faulaika humul khasirun. Mereka itulah orang-orang yang rugi. Supaya kita tidak merugi, maka Allah sudah mengingatkan, jangan sampai merusak hartamu, anakmu, akan ingat kepada Allah. Ini yang harus kita perhatikan. Karena yang paling dekat itu adalah harta dan anak. Orang disuruh berjuang, ya karena hartanya banyak, eman hartanya, maka dia tidak mau berjuang. Karena anaknya, maka dia disimpan. Bahkan anaknya disiapkan. Ini warisan untuk anaknya. Ini rumah ini untuk anaknya. Bahkan tidak cukup satu. Ya, nah, jangan sampai begitu. Ya, warisan yang terbaik kepada anak kita adalah ilmu pengetahuan. وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ. وَأَنْفِقُوا dan infakkanlah mimma razaqnakum dari apa yang kami rezekikan, kata Allah, min qabli sebelum min qabli ayatiya yaumullah ayatiya akhadakumul maut, sebelum datang kepadamu yang namanya kematian, ya, yang namanya kematian, maka kita banyak berinfak, ya. Allah tidak memerintahkan menginfakkan semuanya, tapi Allah hanya memerintahkan menginfakkan sebagian saja. Tidak diinfakkan semuanya. Ya. Fayaqulu Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fastaqwa'akum minas shalihin. Nah, apabila datang kematian itu, maka dia merasa rugi. Kemudian dia sampaikan kepada Allah, Rabbi, wahai Tuhan, seandainya engkau berikan sedikit waktu lagi, ya, kau berikan waktu sedikit lagi, maka fa'asaddaqo wa akum minas sholihin. Saya akan bersedekahkan. Saya akan infakkan. Saya akan menjadi orang yang bersungguh-sungguh. Wa akum minas sholihin. Dan saya menjadi orang yang soleh. Ya, saya akan menjadi orang yang soleh. Di dunia diberikan Allah rezeki lebih banyak. Nah, seumpama dia tidak mati, ya tetap tidak mau berinfak. Berhubung Allah mematikan mereka dan mereka tahu bagaimana kondisi di alam kubur, bagaimana kondisi, maka mereka minta, ya Allah, seandainya engkau memperpanjang waktu sedikit saja. Allahu Akbar. Allah itu memang ada di atasnya. Ya. Seandainya engkau memberikan waktu sedikit saja, bisa mengundur kematian saya, maka saya akan menjadi orang yang sungguh-sungguh. Dan saya akan menjadi orang yang soleh. Nah, ternyata manusia itu memang begitu. Tapi saat hidup, dia suka lupa. Jangan sampai merusak hubungan kita dengan Allah
anak kita, harta kita. Wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Dan seandainya mereka betul-betul diberikan oleh Allah, ya, diakhirkan ajalnya, maka ya, mereka tidak akan berbuat sebagaimana keinginannya. Ya, berhubung sudah mati itulah, maka mereka minta kepada Allah. Seandainya saya, ya, dihidupkan atau dikasih sedikit waktu lagi, maka saya akan beri. Wallahu khabirum bima ta'malun, dan Allah Maha tahu. Satu slide lagi, monggo diartikan. Iya Ustaz. Yang Al-Mu'minin 99 ayat. Ya. Ustaz. Ya. Demikianlah keadaan orang kafir itu, hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia." Terus agar 100. berbuat kebajikan yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak. Sungguh itu adalah dalih yang diucapkan saja. Dan di hadapan mereka ada barzah-barzah sampai pada hari mereka dibangkitkan. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un. Sampai hatta idza jaa, sampai datang ahaduhum, salah satu mereka. Apa yang datang? Al-maut, mati. Maka qala rabbirji'uni. Mereka berkata, kembalikan saya ya Allah, kembalikan saya. Nah, tapi ayat berikutnya, ya, la'alla a'malu sholihan bima taraktu. Ya, kembalikan agar kami bisa berbuat baik apa yang kami tinggalkan, supaya kami bisa berbuat baik. Nah, kata Allah, inna kalimatun huwa qailu. Itu adalah kalimat yang dikatakan. Nah, ya, dikatakan apa? Dikatakan saat mereka sudah meninggal. Sudah itu yang dikatakan. Tapi saat masih hidup tidak mungkin. Itu yang dikatakan saat meninggal. Saat sudah wafat, saat sudah ditarik nyawanya, saat sudah ada di makam, ya, sudah dikuburkan. Meskipun dengan kadang-kadang ada yang dimakamkan itu dengan pakaian yang rapi, sepatu yang mahal, ada juga begitu. Itu yang dikatakan, tapi Allah tidak akan mengembalikan, ya, karena pada dasarnya dia sudah meninggal dan tidak bisa kembali lagi. Ya. Wa min waraihim barzakhun ila yaumil qiyamati yub'atsun. Dan di belakang mereka ada barzah-barzah, ya, sampai menuju hari dibangkitkan. Jadi itu kerugian-kerugian. Ketunnya seseorang. Bapak Ibu rahimakumullah, cukup sampai di sini kajian kita. Kita lanjutkan di Sabtu yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kepada kita kesehatan iman, kesehatan badan, sehingga kita bisa melaksanakan kebaikan-kebaikan, baik kebaikan hablum minallah maupun kebaikan hablum minannas. Selanjutnya saya kembalikan kepada Pak Harto. Monggo.